Silakan Pastor. Oke, baik. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa di Pagi. Happy Morning with Jesus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita awali acara HMJ kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama saja kita semua untuk sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih dan setiamu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan waktu kami untuk istirahat. Sebentar kami akan memulai ibadah HMJ kami. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai acara ini. Tuhan juga memberkati setiap peralatan yang kami pergunakan, baik itu jaringan elektronik ataupun jaringan internet. Semuanya kiranya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada HMJ hari ini. Tuhan juga memberkati semua jemaat, baik yang mengikuti secara live di Zoom maupun yang mengikuti secara YouTube. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Ingat Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan. Sama-sama katakan, besar bagi kita. Mari yang bersyukur pada Tuhan katakan, ingat Tuhan itu setia. Tak pernah berubah. Terima kasih Yesus. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, kami percaya Tuhan, Tuhan pakai. Oh, berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata.
Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud. Mari yang remuk hati katakan, di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, oh Tuhan akan, oh belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari sama-sama sekali katakan, berikan ku hati, berikan ku hati seperti. Kami mau tetap bertahan di dalam air mata kami, Yesus. Sebab kami percaya Kau Tuhan yang ingat, Kau Tuhan yang lihat setiap kehidupan kami, Yesus. Oh, belas kasih-Mu nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari sambil angkat tanganmu katakan, berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku seperti Daud, yang remuk hati. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita sharing firman ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kami ingin belajar sedikit daripada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk membagikan firman-Mu kepada semuanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, ini kita akan... Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Jadi pagi ini saya ingin membawakan sedikit sharing firman, yaitu mengenai 2 prinsip kehidupan manusia. Ya, tema tentang minggu ini kita adalah tentang pertumbuhan. Jadi saya ingin memulai bahwa sesuatu yang bertumbuh itu kita semuanya tuh pasti dari yang tidak ada. Itu dari contohnya seperti cucu saya, Jaden ya. Itu dia dari bayi. Bayi itu menjadi anak sampai sekarang 1 tahun. Tentunya juga sampai juga melalui proses pendewasaan, menjadi anak, menjadi teen, lalu kemudian menjadi dewasa. Semuanya butuh makan ya. Jadi manusia itu sebetulnya untuk bertumbuh adalah butuh makan. Seperti juga kata Pak Presiden Prabowo, makan gratis. Nah, itu agar kita bisa bertumbuh. Banyak peristiwa makan yang diceritakan juga di dalam Alkitab ya, untuk memberikan pesan penting
bahwa melalui makan ini adalah satu-satunya yang utama agar kita secara manusia ataupun secara kita sebagai orang Kristen bisa bertumbuh. Ya, jadi manusia itu terbagi di dalam tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tentu kita semua juga tahu apa itu makanan tubuh. Makanan tubuh itu adalah ya seperti ini, nasi tiap hari ya, makan lauk, makan apa, ya itu adalah kedagingan. Tetapi tubuh ini kalau dikasih makan terus juga tidak bisa abadi ya. Tubuh ini bisa sakit dan juga bisa mati. Lalu yang kedua, manusia juga terdiri dari jiwa. Makanan jiwa itu apa? Makanan jiwa itu adalah hiburan. Nah, hiburan juga tidak bisa tersambung dan terhubung dengan Tuhan. Jiwa juga bisa mengalami sakit ya. Jiwa ini kalau sakit ada yang namanya bisa sakit kejiwaan. Makanya sekarang banyak anak-anak, banyak orang tua juga yang mengalami katanya mental health. Nah, itu karena jiwanya sakit ya. Dia bisa bunuh diri. Nah, itu semua dari jiwa. Karena itu dari pikiran, perasaan, dan juga kebanyakan dari ego kita. Satu lagi makanan yang terpenting itu yang untuk mengisi kehidupan kita adalah roh kita. Roh kita ini makanannya apa? Yaitu persekutuan dengan Tuhan. Makanya apabila tidak makan, manusia roh ini walaupun kita hidup, walaupun kita juga sepertinya bertumbuh, kita juga semakin tua, tetapi di dalam hati kita itu akan ada terjadi yang namanya kekosongan. Karena roh kita itu tidak makan. Jadi makan itu sangat penting ya saudara ya. Tanpa makan maka kita akan menjadi mati. Baik itu kematian badani dan juga kematian rohani. Nah, mari kita mulai membuka di dalam Kejadian 2 ayat 19, kita kembali kepada peristiwa Taman Eden. Nah, makan yang di sini pertama kali manusia memakan yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Pada peristiwa kejadian manusia ini dikatakan bahwa si Hawa ini memakan dari buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Jelas sekali di dalam Kejadian 2 ayat 19, Allah menumbuhkan 2 pohon untuk dimakan. Tetapi kemudian Allah juga berfirman di dalam Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi di dalam peristiwa Taman Eden itu, di situ adalah proses makan yang pertama yang menjatuhkan manusia di dalam dosa. Nah, kenapa? Karena sudah ada larangan di dalam situ bahwa Tuhan itu menumbuhkan hanya 2 macam pohon. Satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Tuhan sudah berfirman sama manusia, Adam dan istrinya, jangan makan pohon yang pengetahuan baik dan jahat. Tetapi si Hawa ini rupanya tergiur ya, karena melihat pohon itu dilihat sangat indah, sangat baik, dan sangat kayaknya kok enak. Dan termasuk juga ada kata-kata si iblis yang menyuruh dia untuk mencicipin. Coba kamu makan pohon itu, kalau kamu makan maka kamu akan menjadi seperti Tuhan gitu. Mata kamu akan terbuka dan kamu akan selamanya bisa hidup seperti Tuhan. Ternyata pohon pengetahuan baik dan jahat ini adalah rupanya manusia yang tadinya tidak mengenal kebaikan dan kejahatan, hanya menurut kepada Tuhan, menjadi jatuh dalam dosa karena melanggar firman Tuhan dan ketaatannya tidak ada ya.
Nah, inilah proses makan yang pertama kali dicatat dalam Alkitab yang membawa manusia di dalam sampai saat ini di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Makanya sejak saat itu proses makan yang pertama itu terputus hubungan antara manusia dengan Tuhan ya. Jadi sebetulnya buah yang dilarang Tuhan itu untuk dimakan oleh manusia itu adalah hanya memberikan makanan kepada tubuh dan jiwa. Jadi akhirnya manusia itu dengan segala pengetahuannya, dengan segala pikirannya, dia menjadi seperti Tuhan. Dia pikir dia juga Tuhan ya, Tuhan yang di dunia. Sehingga pikirannya juga akhirnya dengan itu segala kejahatan dia juga lakukan. Akhirnya juga segala ketidaktaatan dan melakukan, dan sejak saat itu manusia dibuang Tuhan ke dunia ya. Tidak lagi berada di dalam Taman Eden. Itu adalah peristiwa makan yang menjatuhkan manusia. Jadi kemudian apa yang terjadi? Manusia hidup di dalam dosa dan akhirnya mendapat pemulihan sampai dengan Tuhan Yesus, peristiwa Tuhan Yesus menyerahkan dirinya dan juga disalibkan. Nah, selain ini di dalam Alkitab pun juga banyak dicatatkan bahwa peristiwa makan itu juga membawa mujizat juga. Contohnya adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di sini pun juga peristiwanya juga makan, adalah pertumbuhan. Tetapi ini makan yang memberikan peristiwa mujizat, pelipat gandaan. Jadi di dalam Alkitab juga dicatatkan bagaimana Tuhan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan ini dicatat sebagai mujizat yang besar dengan Tuhan plus dengan 12 bakul. Jadi apabila Tuhan melakukan mujizat, tidak hanya berkecukupan tetapi berkelimpahan. Ini adalah proses pelipat gandaan mujizat yang dicatat dalam Alkitab. Lalu kemudian apabila manusia sudah jatuh di dalam dosa, prinsip yang kedua, masa hanya manusia jatuh di dalam dosa, tetapi ternyata ada yang namanya penebusan. Penebusan itu adalah dengan darah Yesus Kristus. Yesus Kristus kita tahu sendiri juga disalibkan dan juga melayani dan sebagainya dengan para muridnya. Dan terakhir, kita mengetahui juga bahwa proses yang kedua yaitu proses peristiwa perjamuan yang terakhir. Ini adalah makan yang menyelamatkan dan menghidupkan manusia. Ada ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 19, di mana Yesus berkata, Yesus mengambil dan memecahkan roti, inilah tubuhku untuk menjadi peringatan akan aku. Nah, ini pun juga proses memecahkan roti, maknanya adalah kenapa Tuhan mengatakan inilah tubuhku menjadi peringatan akan aku. Diumpamakan kita yang kedua ini adalah kita makan dari pohon kehidupan. Kenapa pohon kehidupan? Apa hubungannya dengan Yesus memecahkan roti? Ya, saudara tahu sendiri bahwa Yesus itu diumpamakan sebagai pohon kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan kekal. Tadi ingat dalam kejadian tadi Tuhan hanya menciptakan 2 macam pohon. Pohon pertama yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, dan yang kedua ini adalah pohon kehidupan. Ya, di dalam budaya Tao ini dalam satu perumpamaan ya. Kalau saudara pernah nonton yang namanya film
keras sakti. Ya, keras sakti itu ada perumpamaannya, dia punya buah persik yang matang setiap 3.000 tahun sekali. Siapa yang makan buah persik itu akan hidup selama-lamanya. Ya, kalau yang sudah nonton Keras Sakti pasti ingat ya bagaimana para murid, para siluman-siluman itu berebut untuk makan buah persik. Ya, kalau makan buah itu maka ia akan menjadi abadi, hidupnya akan selamanya, menjadi dewa begitu ya. Kita pun ternyata juga harus makan pohon kehidupan, yaitu pohon kehidupan itu adalah Yesus, sumber kehidupan kekal. Ya, pohon itu perlambangnya dalam dinyatakan dilambangkan sebagai yang atas itu adalah surga, yang di tengah itu adalah bumi, dan yang di akar itu adalah kehidupan bawah. Jadi pohon kehidupan mencakup apa yang kita, apabila kita tidak makan Yesus, kita tidak makan firman Tuhan, maka kita juga tidak akan bertumbuh. Ya, makanya Tuhan berkata, inilah tubuhku, makanlah. Masa kita makan tubuh Tuhan, makannya bagaimana? Ya ternyata makan tubuh Yesus adalah dengan membaca firman. Hanya dengan firman kita bisa menjadi kuat, roh kita menjadi terkoneksi dengan Tuhan ya. Tadinya kita kan terputus. Ya, makanya banyak orang yang sudah menjadi Kristen 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun pun walaupun badannya beribadah, walaupun kadang dia juga nyanyinya, suka nyanyi rohani, tetapi kalau ternyata kita tidak membaca firman Tuhan, roh kita itu tidak bertumbuh. Ya makanya selalu ada yang pernah dikatakan suami saya juga, manusia roh ya, manusia roh. Kita tuh sebagai manusia, kita juga ada manusia roh. Manusia roh kita itu sehatkah? Bisa bertumbuhkah? Atau hanya sekedar ada saja? Ya saya sendiri pribadi juga pernah mengalami apa yang namanya manusia roh tidak bertumbuh, di mana yang dikasih makan itu hanya manusia jasmani dan manusia jiwani. Contohnya ya hanya pergi liburan, healing gitu ya misalnya, lalu kemudian pergi makan yang enak, yang tempatnya bagus, yang mahal, yang makanannya sehat gitu ya. Tetapi ternyata makanan roh itu bukan sesuatu yang kelihatan. Jadi saya pribadi juga pernah mengalami peristiwa bagaimana roh saya juga tidak saya kasih makan. Saya kalau setiap kali baca firman juga bisa ngantuk ya, saudara ya. Jadi jangan dipikir manusia itu, apalagi saya itu hebat ya. Saya juga lagi masih belajar. Nah, bahwa dengan kita membaca firman, kita belajar pelan-pelan. Saya juga sedang proses belajar bagaimana saya suka firman gitu ya. Tidak mudah ya, sampai setua ini ternyata juga baru memulai gitu loh. Jadi dulu-dulu sering ya, kalau sama Pak Gem gitu disuruh, dipaksa gitu. Kamu baca firman gitu. Tetapi sesuatu yang terpaksa itu mungkin belum mendapat kedewasaan, belum, walaupun ada informasi, tetapi belum bisa melakukannya, itu sesuatu yang terpaksa, saya merasa berat sekali gitu ya. Jadi lama-lama saya juga bingung ya, dengan melalui persekutuan, rupanya dengan memberikan izin hati, membuka hati ya kepada firman, mau menerima, dan juga banyak udah kejedot kiri kanan, banyak masalah, akhirnya juga roh itu mencari roh Tuhan, karena melihat bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini semua sementara. Apalagi pas kita melewati dari masa COVID itu ya, saudara ya, di mana masa COVID itu saya melihat bagaimana orang-orang yang dulunya hebat meninggal dunia misalnya. Lalu orang yang dulunya hebat, duitnya banyak juga habis ya. Bagaimana orang bertahan, bagaimana Tuhan memberikan mujizat kepada orang yang tadinya tiba-tiba meledak gitu ya, bisa ada jualan masker aja bisa kaya, jualan sanitizer bisa kaya. Ya itu mungkin salah satu kita melihat bahwa
manusia itu terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa mengadakan, Tuhan bisa menghilangkan juga ya. Ya, jadi inilah peristiwa makan yang di dalam perjamuan terakhir, makan yang menyelamatkan dan menghidupkan manusia. Kita harus mengingat akan pohon kehidupan yang sudah diciptakan oleh Tuhan, bagaimana kita tetap harus terkoneksi, kita harus memberi makan roh kita supaya roh kita tidak kelaparan, tidak busung lapar. Jangan hanya yang kita urusin tubuh dan jiwa saja. Jadi akibatnya juga kalau misalnya roh kita juga diberi makan, tentunya ada ya akibatnya. Roh kalau diberi makan itu ia akan lama-kelamaan apabila kita terkoneksi dengan Tuhan, maka otomatis ya roh kita pun juga akan ada yang namanya karunia roh ya, buah-buah roh. 9 buah roh seperti ada yang di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yaitu apa buahnya? Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, saya meragukan ya kita bisa ada buah-buah kasih, sukacita. Sama seperti misalnya dulu susah sekali saya untuk menguasai diri, misalnya suka marah juga, mungkin juga belum bisa bermurah hati zaman dulu ya, belum ada kesabaran ya, suka hilang damai sejahtera ya, kalau misalnya kerjaannya lagi sepi ya langsung stres gitu ya. Ini adalah karena belum bersekutu, belum membaca firman, belum melakukan firman, mungkin membaca juga membaca, tetapi tidak melakukan juga, maka tidak memberi makan roh. Roh saya juga tidak kuat ya. Jadi, saudara balik lagi bahwa dengan makan ini kita mengingat dua hal, jangan kedagingan seperti tubuh dan jiwa yang kita beri makan ya. Kita utamakan itu saja, tetapi kita tidak mengutamakan yaitu roh kita. Mari kita mulai saat ini supaya kita bertumbuh, kita memberi makan roh kita dengan kesadaran, dengan kesadaran bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa roh Tuhan. Jadi hanya dengan persekutuan, dengan hidup bergereja, dengan membaca firman Tuhan, ada saat teduh dengan Tuhan, maka kita bisa mengalami Tuhan dan juga kita bisa roh kita semakin kuat, manusia roh kita semakin kuat dan bisa memberikan buah-buah roh ya. Saya teringat kepada satu ayat juga yang mengatakan Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Jadi kenapa Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah? Sudah 2 kali Tuhan Yesus balik ke pohon ara itu lebat sekali, daunnya sangat lebat, pohonnya sangat besar, tetapi Tuhan kenapa mengutuk pohon? Karena tidak berbuah. Jadi rupanya kenapa dikutuk? Di situ juga dikatakan bahwa tidak ada buah pertobatan. Ya, jadi semoga dengan sharing pagi hari ini, saya minta maaf kalau ini saya juga baru belajar menyampaikan sharingnya. Apabila ada kekurangan dan di sana-sini, saya minta maaf ya. Jadi sharing pagi ini tentang 2 prinsip kehidupan manusia, bagaimana cara bertumbuh. Ya, terima kasih, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, ternyata pagi hari ini secara pribadi saya pun juga diberkati. Coba yang diberkati Tuhan, saudara, kita bisa hai-hai
Ya, haleluya, puji Tuhan. Dua prinsip di dalam kehidupan kita ya, puji Tuhan ya. Kita berdoa terlebih dahulu, setelah itu nanti kita akan baru diskusi. Saya minta dengan hormat dari IHK Manado, Pastor Eskurios Mandagi. Coba kita berdoa ya, Anda berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, kalau perlu ditampilkan wajahnya. Jadi seperti apa Pastor Eskurios Mandagi atau Pastor Oos itu ya. Silakan. Ayo, Pastor Oos berdoa untuk firman Tuhan. Ya, Shalom semua, puji Shalom. Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa ucapan syukur. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus. Kami datang dalam urapan-Mu Tuhan. Kami sujud di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan Bapak oleh Ibu Rohani kami Tuhan. Biarlah firman yang masuk dalam hati kami Tuhan, itu tertanam dan itu menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa kami memakan firman rohani untuk menguatkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir saat ini Bapa. Berkati kami dalam segi apapun, kami tahu Engkau yang mengerti dari setiap hati kami Tuhan. Bapa, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas firman yang telah disampaikan yang sangat luar biasa. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami melakukan firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, kami melakukan firman dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami di pagi hari ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Pastor Oos sudah memimpin kita dalam doa. Sekaligus kita memperkenalkan beliau bahwa saya pun juga belum ketemu langsung ya. Jadi tapi anak muda ini luar biasa, dia semangat ya. Kalau tadi Bugem mengkhotbahkan tentang dua prinsip kehidupan ya, saudara, jadi bukan hanya jasmani saja, bukan hanya rohani saja, ya, tetapi dua-duanya ini harus lengkap dan seimbang. Nah, kalau kita lihat tadi Pastor Oos itu luar biasa, anak muda. Kalau saudara lihat wajahnya pasti ingat dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang sampai hari ini montok ya, Pendeta Gilbert Lumuendong. Saya berharap spiritnya akan seperti itu ya, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi mungkin ada di antara kita yang mungkin mau sharing tentang apa yang sudah dapatkan dari firman ini, karena bagaimanapun kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, bagaimanapun kita semua yang tergabung dalam HMG ini bukan orang sembarangan, tetapi orang yang dipilih Tuhan, orang yang mengerti akan panggilan, orang yang mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang siap untuk menjadi pemimpin, orang yang siap untuk diberkati Tuhan, orang yang siap untuk menerima berkat dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Haleluya, puji Tuhan. Silakan, mungkin ada yang mau disaksikan atau saudara dengan mendengar kebenaran firman Tuhan tadi ada yang mau di-sharingkan, ditambahkan, ya silakan ya. Kita rileks, kita masih ada waktu kira-kira 23 menit ya. Mari silakan. Pastor Charlton dulu mungkin akan berkomentar. Saya beri kesempatan yang pertama untuk mengawali teman-teman akan menyampaikan sesuatu. Ya, Bu Gembala sudah mengkhotbahkan dengan sangat baik. Sebenarnya yang saya tangkap itu cuma satu, Pak, bahwa jangan sepelekan hal-hal yang sederhana dalam hidup kita, gitu ya. Amin. Justru hal-hal yang sederhana itu yang kalau kita lupakan dan kita sepelekan itu malah berdampak yang buruk. Kalau soal makan tadi ya, saya teringat dengan Esau kan. Esau itu kan kehilangan hak kesulungan hanya karena makan itu. Gitu. Jadi
eh, hal-hal yang sederhana harus diperhatikan. Saya jadi teringat dengan, saya mau sharing 2 menit lah ya. Ada seorang pendaki pertama dari Gunung Everest itu namanya Sir Edmund Hillary. Itu suatu hari dia diwawancara terus ditanyakan, Pak Edmund, waktu kamu mendaki Gunung Everest itu apa yang berbahaya? Apakah tanahnya yang ekstrim atau suhunya atau cuacanya atau mungkin salju, binatang buas? Dia bilang, oh enggak. Terus apa dong Pak? Kok semuanya enggak? Yang paling berbahaya itu pasir. Loh, kok pasir? Iya, buat kami pendaki itu, pasir itu bisa masuk ke sepatu, bisa masuk ke kaos kaki, bisa masuk ke sarung tangan. Lalu karena cuaca dingin, suhunya dingin tanpa terasa itu bergesekan, tapi kami nggak berasa karena dingin kan. Setelah kami sampai di tenda, biasanya kami buka, rupanya tangan itu sudah infeksi dan sudah busuk gitu, sudah terluka tanpa kita sadar. Jadi rupanya hal-hal yang sederhana seperti pasir itu bisa begitu menghancurkan, padahal kecil, padahal sederhana. Dalam hidup kita juga harus hati-hati ya. Seringkali hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana, hal-hal yang nggak kita pentingkan, itu hal-hal yang nggak kita perhatikan malah bisa berbahaya. Jadi mari pagi ini belajar dari apa yang Ibu Gembala sudah sharingkan. Hal-hal yang sederhana di sekitar kita, ayo kita perhatikan. Jangan sampai kita sepelekan. Ya, soal makan tadi, soal kehidupan ini harus. Jangan pentingkan apa yang kita bawa, mau rumah yang kita tinggali atau uang yang ada di dompet. Jadi perhatikan justru apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mungkin gitu aja Pak. Sedikit. Oke, puji Tuhan, Pastor Charlton sudah menggarisbawahi apa yang didapatkan pagi hari ini ya, saudara-saudara. Beliau terkesan dengan satu konsep, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Ada orang berkata makan itu adalah sesuatu yang wow banget begitu, sehingga pada waktu makan itu seringkali tidak memikirkan juga resiko dari sebuah makan ya. Kalau tadi ada yang menukarkan hak kesulungan Esau ya, itu juga karena dia memikirkan sesuatu yang ya hanya makan gitu ya, sehingga dia rela menukarkan hak kesulungan itu sehingga hilang, dia nggak punya masa depan lagi. Nah, ada orang juga yang membesarkan sesuatu yang harusnya kecil itu dibuang, tapi ini yang kecil malah dibesarkan ya. Jadi kalau makan itu tidak mementingkan kesehatannya, tidak mementingkan efek dan resikonya ya, tetapi pokoknya makan saja. Nah, ini mengingatkan kita juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan khotbah apalagi di YouTube ya, jangan semua ditelan. Ya, ini harusnya kita semua sudah mengerti para hamba-hamba Tuhan ya. Untuk bertumbuh itu jangan sampai yang kita makan itu juga mengandung pencemaran-pencemaran rohani. Jangan sampai kita seperti kemarin ya, saya diskusi dengan teman yang ada di Batam ya. Hamba-hamba Tuhan di Batam itu sedang memblokir satu gerakan yang ada di sana ya, yaitu sebuah gerakan penginjilan, tetapi di dalamnya itu ternyata ada sebuah maksud yang keluar daripada rancangan atau rencana-rencananya Tuhan. Ya, jadi puji Tuhan mereka di Batam, hamba-hamba Tuhan bersatu lalu mengumumkan ya kepada khalayak dan juga kepada gerejanya masing-masing untuk tidak makan sembarangan. Ya, ketika makan sembarangan ya sudah, maka yang terjadi adalah pencemaran di dalam rohani sehingga kemurnian iman itu tidak didapatkan ya. Jadi pertumbuhan, karena bulan ini kita sedang belajar tentang pertumbuhan, perhatikan juga apa yang kita telan, apa yang kita makan, apa yang kita dengar ya. Ini bicara tentang hal-hal yang rohani tentunya ya. Apa yang kita lihat, apakah itu hal-hal yang rohani, apakah itu akan membuat pertumbuhan iman kita itu semakin hari semakin kalau saudara makan jasmani saja, di dalam makanan itu mengandung toksik atau mengandung racun, pasti akan tubuhnya sakit ya. Bahkan sampai
mati ya, saudara-saudara ya. Dalam kehidupan rohani pun juga demikian. Jangan bangga, oh saya sudah khotbah, saya sudah jadi hamba Tuhan, apalagi kayak saya gitu. Saya akan jadi gembala ya, nggak bisa ya. Kalau kita tidak men-screening, kita tidak melihat apa yang harus kita makan. Makanya Tuhan berkata, susu itu murni ya. Anak-anak bayi itu harus dikasih yang murni. Tapi nanti kalau sudah dewasa, makanannya pun bukan hanya susu, tapi makanan orang dewasa. Hanya satu hal, jangan semua dimakan. Nah, gitu ya, teman-teman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini luar biasa. Ayo yang lain, silakan. Siapa yang akan men-sharingkan? Tadi sudah Pastor Charlton. Nah, ada di antara kita peserta baru, sahabat kita, teman kita, Pak Yohanes Robiarto. Ya, mohon ditampilkan mukanya, wajahnya. Pak Yohanes Robiarto. Ya, puji Tuhan. Di mana kau? Oh, ini dia. Silahkan memperkenalkan diri, nama, alamat, ya, nomor rekening enggak usah, ya. Dan pelayanannya bagaimana? Silakan. Saya tidak mendengar suara Anda. Mungkin belum di-unmute. Ya, Robi. Belum di-unmute barangkali ya. Bagaimana? Robi, coba. Kayaknya jaringannya Pak itu. Oh, jaringannya. Oke. Kita berpindah kepada yang lain kalau begitu teman-teman. Ayo, silakan. Oh, Robi masih mau mencoba, silakan coba. Robi. Kalau Robianto-nya nggak bisa, Robiarto Aritonang, Pak. Silakan kalau gitu. Kalau tadi Yohanes Robiarto, sekarang Robiarto Aritonang. Nah, ini namanya Robi Arto. Wah, itu di spasi ya. Robi ada Arto. Arto itu bahasa Jawanya itu uang. Jadi Robi ini banyak uang rupanya ya. Silakan. Ya, satu hal yang mungkin mau saya sharingkan adalah bagaimana di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu kita itu harus upgrade gitu ya. Jadi harus upgrade diri ya untuk menerima hal-hal yang besar dari Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita memiliki daya tampung yang besar, cara pikir yang besar, iman yang besar, saya percaya bahwa di menjelang akhir 2024 ini ya di mana terang Tuhan juga sudah hadir seperti yang Bapak Gembala kita saksikan ya, kita pasti akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Selain daripada itu ya, mengupgrade diri juga memampukan kita untuk menghadapi apa yang hari-hari ini mungkin akan semakin berat. Ya, seperti sebuah handphone yang harus di-upgrade setiap saat Bapak Ibu agar mampu menampung setiap aplikasi yang ada gitu ya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu mengupgrade, menaikkan level gitu agar kita juga dapat menanggung mungkin ada hal-hal yang di luar rencana sehingga kita tidak terlalu berat untuk menanggung atau memikul apa yang mungkin hari-hari ini Tuhan sedang bentuk kita. Jadi mari semua yang hadir pada pagi hari ini kita sama-sama mengupgrade. Kalau handphone aja harus diupgrade, tentu iman dan pengharapan serta kasih kita juga harus diupgrade. Puji Tuhan. Itu saja, Pak. Mantap, puji Tuhan ya. Jadi ini bicara tentang memperbesar kapasitas ya. Karena tadi Pastor Robiarto Aritonang ya menyinggung satu bocoran tema kita ya, tahun yang akan datang adalah terang Tuhan sudah datang. Itu adalah tema kita ya. Dan Natal Desember besok semua gereja IHK harus mengkhotbahkan tentang Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi ini tema kita, ya, your light shines. Ya, jadi terangmu itu sudah bercahaya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi kita harus memperbesar kapasitas kita. Ya, orang yang tidak bisa memperbesar atau tidak mau memperbesar kapasitas imannya, ya hanya gitu-gitu saja. Tidak mau memperbesar pengharapannya, ya begitu-begitu saja. Apalagi tidak mau memperbesar kasihnya, ya. Yang kita dapatkan ya kita jadi egois, mudah tersinggung, ya minta dimaklumi terus, ya. Itu orang yang tidak mau memperbesar kapasitas iman, pengharapan, dan kasih. Saya berdoa semua hamba-hamba Tuhan, semua yang mengikuti HMG pagi hari ini, terutama mari kita perbesar kapasitas kita. Jangan hanya tubuh kita yang diperbesar, ya. Kalau saya itu dalam hari-hari ini mengalami sesuatu yang saya kira bukan mujizat, ya, karena tubuh ini semakin melar mekar terus, ya. Disuruh turun itu susahnya luar biasa. Ya, sampai diam-diam saya itu kena GERD lagi gitu, ya. Saya tidak makan ini, tidak makan itu, ya. Tadi malam mulai kambuh lagi, ya. Tapi ya bukan hanya itu, ya, yang kita perhatikan. Tapi tadi Bugem berkata, tubuh, jiwa, roh, semua harus bertumbuh seimbang. Haleluya, puji Tuhan. Lanjutnya, silakan Pak Robiarto Aritonang sudah. Apakah Pak Yohanes Robianto sudah siap? Sudah diperbaharui jaringannya? Kalau belum, sahabat saya, sahabat kita semua, Pak Suryanta. Pak Ya, Suryan, shalom. shalom. Waduh, Shalom, langsung Pak. disaut ya. Puji Tuhan, ini kecepatan tingkat tinggi dalam menerima berkat Tuhan. Sep, begitu. Amin, Haleluya. amin, Pak. Silakan. Ya, saya merasa Tuhan menegur saya tadi lewat renungan yang dibawa oleh Bugem, ya, Bu Marcel. Emang selama ini tuh kan saya kan sehari-hari kan memang pulangnya malam kerja, ya mana ada waktunya cuma di hari Sabtu sama Minggu. Tapi kadang-kadang tuh saya kan mestinya kan kita balance yang tadi yang Bugem udah sharingkan kan. Jadi tubuh, jiwa, dan roh, ya. Kadang-kadang saya lebih mikirin tubuh sama jiwa. Jadi kalau tubuh tuh kadang-kadang saya sama istri saya tuh mikirinnya tuh malam ini kita makan apa gitu loh. Terus besok kita makan apa. Atau atau jiwa kita kadang-kadang besok Sabtu pulang gereja atau hari Sabtu kita pergi jalan-jalan kemana atau nonton kemana. Jadi mintingin jiwa sama tubuh gitu. Padahal yang roh itu kita kadang-kadang nggak mikirin gitu, nggak ada jadwalnya gitu kadang-kadang. Padahal dulu saya sempat pengen baca Alkitab, cita-cita pengen satu Alkitab penuh saya udah baca, tapi sampai sekarang masih di perjanjian lama aja belum maju-maju gitu. Jadi kadang-kadang terima kasih sama Bu Gembala udah mengingatkan saya bahwa saya tuh harus lebih mementingkan lagi eh, seperti Pak Carton bilang kan kita jangan menyepelekan roh juga gitu. Jadi ya ini teguran buat saya supaya saya juga bisa balance antara tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi saya mungkin baca Alkitabnya juga lebih sering lagi. Gitu aja sih Pak, sharing saya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Pak Suryanta. Ya, jadi firman itu seperti itu, ya. Saya juga percaya yang membawakan firman tadi juga tertegur oleh firmannya yang dia bawakan. Karena firman itu pedang bermata dua, ya. Jadi sebelum firman itu diberitakan kepada kita, maka si pembawa firman itu juga koreksi. Itu pengalaman saya sendiri, ya. Nah, puji Tuhan, firman yang hidup itu firman yang memperbarui, firman yang mengubah, firman yang membuat kita itu mendapatkan pertumbuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Suryanta dan keluarga. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang lain? Saudara-saudara? Devina? Bandung? Shalom pagi, Pak. Shalom, apa yang didapat pagi hari ini? Paling saya hanya sharing aja ya, Silakan. soal pertumbuhan dalam kekristenan. Ya. Sebelum jujur saya sama suami saya, kita bertumbuh dalam kekristenan itu sangat banyak bertumbuh di gereja IHK. Ntar dulu, mungkin yang lain belum tahu.
Devina ini suaminya siapa namanya? Disebutkan dulu. Suaminya Agus, Pak. Oh ya, Shalom, silakan. Pak. Hehe. Ya, Kebetulan nggak lanjut. bisa dia nggak bisa terhubung. Zoom-nya loading terus dari tadi, Pak. Oh Terus gitu. ya. Enggak apa-apa. Saya juga tadi sedikit ada masalah gitu ya di jaringan atau di apa gitu. Lanjut, Devina. Dulu waktu saya masih muda pernah ikut pelayanan di gereja saya sebelumnya. Tapi saya kurang diterima gitu. Karena saya pendatang dari Medan ke Bandung. Jadi kita itu nggak dianggap kita hanya dianggap sebagai peserta aja. Ada yang mengajukan kita nggak bisa, nggak terlalu diterima sama orang-orang yang ada di dalam gitu. Tapi saat kita pertama kali masuk IHK, kita selalu dibimbing, bahkan sampai hari ini udah lama kita juga nggak pernah. Maksudnya kita tidak ditinggal, tetap dibimbing, dan jujur waktu di gereja sebelumnya kita hanya datang, ibadah, pulang. Udah hanya sebatas itu. Tapi sekarang di gereja IHK kita benar-benar bertumbuh di Ada kasih yang kami rasakan, Pak, ada kasih di dalam gereja, jadi betul-betul habis gereja pun turut melayani, kemudian ada spend time bareng, dan itu kami nyaman karena kebersamaannya juga gitu. Amin. Nah, Puji Tuhan. bertemu juga di dalam kekristenan, karena ya jujur mungkin kalau di gereja kami yang lama juga ada Zoom atau apa, kami juga nggak pernah ikut, Pak. Oh Jarang gitu. Ya mungkin ya, jarang. Paling kalau misalkan nonton yang di TV ya kadang-kadang gitu. Oke. Ya, tapi kalau di sini ya betul-betul terpanggil sih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Devina, Agus ya, luar biasa. Besok ketemu, hari Minggu ketemu sama saya di Bandung ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi ini Agus atau Pak Agus ini adalah dosen ya, dosen seni rupa ya, puji Tuhan ya. Saya itu sangat terkagum-kagum sekali kepada seni ya. Tapi yang paling saya sulit untuk bisa masuk di dalam bagaimana membuat seni itu ya, itu adalah seni rupa atau seni lukis. Saya itu paling nggak bisa. Dulu waktu masih SD itu selalu ngelukisnya cuman gunung gitu, lalu tengahnya ada matahari, terus sinarnya ke atas gitu, terus jalan berkelok-kelok, samping kanan ada gambar sawah, kiri juga, lalu ada pohon, di bawahnya ada gubuk, begitu aja. Ada burung, Pak, jangan lupa, Pak, burung. Burungnya juga yang di atas, di dekatnya matahari itu, burungnya itu begini-begini, terus ada garis begitu ya. Terus saya sampai dipukul sampai penggaris panjang begitu. Ya, tapi kemarin 2 minggu yang lalu saya ketemu sama Agus, saya heran ya, kamu kok bisa punya seni tingkat tinggi, bisa ngajar dan seterusnya. Nah sekarang dia sedang diberi kepercayaan sama Pastor Daniel untuk di multimedia di IHK Derusi Bandung. Puji Tuhan. Pastor Daniel, di mana kau? Pastor Daniel? Shalom, Pak. Shalom. Shalom. Coba di-sharingkan gimana caranya kamu memperhatikan jemaat-jemaat itu, apa dikasih uang atau di lus jidatnya gitu, coba gimana? Ya kita kasih kepercayaan aja sih, Pak, kasih kepercayaan untuk bertumbuh melalui, kalau kita semuanya sih punya talenta masing-masing, tapi talenta itu akan muncul ketika kita diberikan kesempatan untuk bukan hanya teori, Pak, tetapi praktek gitu, Pak. Dari hal kecil aja terlebih dahulu, Pak. Yes, puji Tuhan. Kata kuncinya adalah kesempatan. Ya, gereja IHK, gereja yang selalu memberi kesempatan kepada semua orang untuk maju. Bahkan gembalanya yang ngomong ini boleh saudara lampaui dan Anda lebih pinter, lebih hebat. Ya, makanya saya selalu bicara dengan gembala cabang. Anda lebih hebat, lebih kuat, lebih berkembang ribuan kali lebih daripada saya, itu bukan persoalan.
Ya, jadi kesempatan. Ayo semua berlomba-lomba menerima kesempatan ini, bertumbuh bersama-sama dalam melayani Tuhan, ya. Dan saya berkata, orang yang melayani Tuhan itu Alkitab juga menegaskan tidak akan kehilangan upahnya, ya. Saya ulangi, orang yang melayani Tuhan tidak akan kehilangan upahnya. Haleluya, puji Tuhan. Daniel Fernandus, saudara tahu semuanya bersama-sama dengan kita dulu, ya. Saya taruh di Bandung, ya, dengan berbagai macam pergumulan sampai hari ini terus berjuang untuk menjadikan hidupnya lebih maju bersama dengan keluarga. Kita dukung bersama-sama supaya IHK Derusi Bandung, ya, semakin berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman mungkin tadi Pak Yohanes Robiarto ini, ya, peserta baru di tim IHK, Pastor Fendi sudah meng-guide beliau, lalu ya saya berikan kepercayaan untuk membimbing, ya. Saudara, kita yakin suatu hari dia juga akan membuka persekutuan, lalu berkembang menjadi satu gereja dan seterusnya. Mari kita semuanya berkembang, ya. Tapi begini, jangan semua orang pengen khotbah. Jangan semua orang pengen di mimbar. Ini yang kadang-kadang membuat kita itu salah persepsi. Kok aku enggak diberi kesempatan mimpin pujian, WL. Aku enggak diberi kesempatan khotbah, ya. Masing-masing punya talenta, tadi Pastor Daniel berkata, ya. Kalau yang tidak bisa khotbah, ya sudah, jangan dipaksakan. Mungkin saudara-saudara diberikan kepercayaan oleh Tuhan sebagai hospitality, ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan, tamu, saudara menjemput, mengajak makan, ya, itu juga bagian daripada pelayanan, ya. Dan upahnya itu besar di surga. Mungkin juga nggak bisa seperti itu, ya. Mungkin saya hanya bisa kunjungan, ya. Kunjungan itu penting. Di IHK Palem ada banyak jiwa-jiwa baru, ya. Para pastoral harus memikirkan bagaimana ini bukan hanya di telepon dan bukan hanya didelegasikan kepada para gembala-gembala GIC, ya. Para pemimpin harus turun ke bawah dulu. Setelah itu jadi sebuah pattern, sebuah guidance, barulah nanti didelegasikan ke bawah, ya. Segera. Kalau tidak, jemaat yang sudah Tuhan kirim itu akan hilang, ya. Untuk mencari jiwa itu susah, ya, tapi untuk mengusir jiwa itu gampang, ya. Kalau nyamuk datang saudara usir itu agak susah kecuali dengan baygon, ya. Tetapi untuk mengundang nyamuk pun juga saudara perlu memikirkan, jiwa bukan nyamuk, jiwa adalah biji mata Tuhan. Tadi kalau Pak Agus dan istrinya berkata di IHK Bandung itu diterima, jadi penerimaan itu mengubah segala-galanya. Jangan suka mereject, jangan suka menghakimi, oh pasti dia tidak bisa, dia tingkat ekonominya beda. Di IHK tidak laku. Semua sama. Mau kaya, mau miskin, mau sedang diizinkan Tuhan naik sepeda motor, atau mau naik mobil di hadapan Tuhan, dan di IHK semua stratanya sama. Ya, adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Satu lagi, barangkali, karena kita sudah melampaui waktu jam 6.01. Saya membagikan, Pak. Oh, Pak Thomas, silakan. Pak Thomas Noya itu juga dosen, ya. Jadi kita ini banyak orang pinter-pinter. Silakan Pak Thomas. Ya, beberapa bulan saya udah ikut IHK, tapi memang saya kegiatannya ada di gereja yang pertama dari mahasiswa sampai saya bertumbuh menjadi dewasa, menjadi mengenal firman Tuhan lebih dekat lagi, karena manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang ada di dalam Alkitab. Jadi saya orangnya senang berkunjung, Pak. Jadi kalau ada jemaat baru ataupun siapapun yang bisa kenal saya lebih baik mengajak supaya mereka bertumbuh iman mereka. Bukan dari karena saya dosen saya sok pintar, tapi tidak. Tapi kita itu di Ibrani 10 ayat 24-25 itu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Inilah yang kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jarang kita memperhatikan orang lain, memberikan senyum dan lain sebagainya. Betul memang apa yang saya sudah ceritakan sama Pak Daniel, saya orangnya selalu
welcome sama orang lain untuk bisa membawa jiwa-jiwa baru. Saya bersyukur kalau saya bisa mengundang waktu Pak Paulus datang ke Bandung, cukup ya, saya rasa itu sedikit yang saya undang cuma 10 orang, tapi saya bersyukur mereka dapat perhatian luar biasa, Pak. Itu yang Amin. saya bisa bagikan, dan sampai saat ini juga saya selalu berdoa. Saya ajak teman-teman terus berdoa supaya IHK di Bandung itu bisa bertumbuh iman mereka dari setiap jiwa yang kita bawa ke dalam Tuhan. Itu aja, Pak. Tuhan berkati. Puji Tuhan Pak Thomas. Pak Thomas seorang dosen tadi menyinggung satu ayat Ibrani 10, 24, 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Kata kuncinya saling menasehati. Bukan saling sok pinter, saling sok jago, tapi saling menasehati, ya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah mendekat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Thomas. Sampai Amin. ketemu hari Minggu ya. Ya. Haleluya. Pak Thomas ini Haleluya. dosen bahasa Jepang ya. Puji Tuhan. Kalau saudara mau belajar bahasa Jepang bisa private sama Pak Thomas ya, diskon 75% ya. Haleluya. Ya, amin. Puji Tuhan. Saya kira waktu terus berjalan, saudara-saudara. Satu nasihat dari saya sebagai gembala, mari kita bertumbuh dengan sehat. Ya, jangan hanya memperhatikan hal-hal yang fana. Hal-hal yang fana itu hal-hal yang duniawi. Ya, saya tidak anti untuk saudara beli baju baru, saudara ganti mobil baru, saudara punya rumah banyak, saudara memperhatikan tampilanmu, rambutmu bagaimana, lalu wajahmu bagaimana, alisnya bagaimana, dan seterusnya. Itu penting dan baik. Tetapi jangan lupa juga memperhatikan pertumbuhan daripada jiwamu seperti apa. Tadi Bugem berkata jiwa itu hiburan. Jadi hiburan itu jangan sampai saudara memberikan makanan jiwa yang sifatnya negatif. Hiburan-hiburan yang apa? Hiburan-hiburan yang bukan dari Tuhan. Ya, minum alkohol itu kan juga orang berkata hiburan, tetapi itu meracuni jiwa. Baiklah kita memberikan makanan jiwa itu hal-hal yang rohani. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya itu orang yang paling tidak bisa mendengarkan musik ketika saya nyetir. Apa akibatnya kalau itu saya paksakan? Tidak sampai 30 menit saya langsung ngantuk. Bahaya kalau nyetir lalu ngantuk, apa yang terjadi? Ya pasti kecelakaan. Tapi hari-hari ini dalam 3 bulan terakhir saya minta sama Tuhan, saya mau memberikan makanan jiwa saya yang positif Tuhan. Makanan jiwa itu bukan roh, tetapi yaitu lagu-lagu pujian ya, seperti itu. Saya paksakan diri saya waktu saya masuk di mobil dan saya menyetel semua lagu-lagu rohani ya di Spotify ya. Saudara, saya ikutin. Nah, sekarang saya ketagihan ya. Saya jalan sampai ke Bandung, saya nyanyi ngikutin lagu itu dan hati jiwa saya itu menjadi sangat peka hari-hari ini ya. Peka terhadap apa yang Tuhan katakan. Kemarin di Bogor saya berdoa di Highland Park, ternyata ada yang aneh-aneh ya. Di sana ada yang tamu atau siapa tidak tahu, tidak bisa menuduh dan memang nggak ada buktinya. Ya, ada sesuatu yang ditanam di tanah itu ya. Lalu kemarin saya ke Bogor untuk berdoa itu dan dalam nama Yesus semuanya beres. Nah, saudara-saudara, jiwa makanannya adalah hiburan, tapi hiburan biarlah Roh Kudus yang menghibur kita. Hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang fana, bukan hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi hal-hal yang baka, yaitu yang berasal dari kebenaran akan firman Tuhan. Lalu roh, ya roh baru kita beri makan, yaitu firman Tuhan. Ya, setiap hari kita baca firman Tuhan, pasti roh kita akan kuat. Kalau rohmu kuat, jiwamu kuat, tubuhmu sehat. Tapi kalau saudara balik, tubuhmu saudara bikin sebesar jari ini karena saudara mementingkan supaya tampilanmu ramping ya dan seterusnya, malah sakit.
Ya, biarkanlah natural saja, tapi juga dijaga. Yang terpenting mulai dari rohmu, kemudian jiwamu, maka tubuhmu saudara akan bisa perintah. Ya, perintah apa? Ayo bangun pagi, lalu tubuh bangun pagi. Ayo puasa, lalu puasa. Ayo lakukan kebenaran, kakimu tidak berat melangkah untuk melakukan kebenaran. Ayo menolong yang lain, tanganmu tidak kaku untuk menolong sesamamu. Tanganmu tidak kaku untuk merogoh dompetmu dan membantu sesamamu. Tanganmu tidak kaku untuk ditekuk dan berdoa kepada Tuhan. Mulutmu tidak keluh untuk memberkati, mengucapkan kata-kata berkat bagi sesamamu. Ini namanya bertumbuh. Pesan saya ini, saya berharap kita semuanya mengerjakan dengan baik, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Lucy, saya minta berdoa untuk firman Tuhan. Nanti Pastor Fendi akan doa berkat. Ibu Lucy, silakan. Ibu Lucy Dedi. Oke, mungkin masih ada kesibukan. Ibu Lince atau Pak Ava? Ya, baik Pak. Silakan. Nanti Pastor Fendi akan doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah bersekutu bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami. Kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan segala tentang makanan Tuhan, apa yang harus kami jaga, apa yang harus kami makan ya Bapa. Terima kasih buat roh hikmat Bapa yang sudah diberikan kepada hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar kami akan memulai kegiatan kami dari pagi hingga malam nanti. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita semua angkat tangan kita, mari kita semua terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, mari kita kembali kepada aktivitas kita dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan senantiasa membimbing, menuntun setiap hari kita mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau diberkati Tuhan, membawa setiap apa yang menjadi kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupanmu, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Terima semua berkat yang terbaik yang sudah disediakan oleh Bapa kita di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita katakan amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Terima kasih Pastor Fendi. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu supaya bisa dijadikan dokumen. Kita kirimkan nanti ke multimedia. Minta semua dengan hormat untuk membuka kameranya. Oh ya, Pastor Oos, saya sedang mengatur waktu untuk meluncur ke Manado. Ya, santai saja. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kemarin ditegur sama Korwil Manado, iya Kak, masuk Manado kok tidak lapor? Saya bilang belum, baru persekutuan gitu, belum ditabiskan. Ya, saudara lihat senyum ya, 1, 2, 3, sekali lagi, 1, 2, cheese, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa besok melayani dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.